kabar pernikahan penyanyi terfenomenal Syahrini dengan Reno Barak beberapa hari yang lalu masih saja menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Berbagai macam komentar muncul mengenai pernikahan mereka, mulai dari yang nyinyir hingga ucapan selamat untuk pasangan pengantin baru ini. Diketahui sosok pengusaha Reno Barak sebelumnya dikenal pernah menjalin hubungan cukup lama dengan Luna Maya. Sedangkan Syahrini juga menjalin pertemanan cukup lama dengan Luna Maya. Namun di balik kebahagiaan Syahrini dan Reno, ada yang menarik perhatian jagat maya, yakni postingan Luna Maya. Netizen menilai beberapa postingan di akun Instagram Luna tersebut menggambarkan perasaan sedih dan galau yang tengah dialami Luna. Tak sedikit netizen memberikan dukungan dan doa untuk Luna Maya. Bagaimana Oriza Sativa menilai secara psikolog tentang kondisi Luna Maya saat ini? Apakah benar postingan Instagram Luna Maya sebagai bentuk kekecewaan dan kesedihan akan masa lalunya? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita ada artikel dulu ya Mbak. Kita udah bersama dengan Mbak Oriza Sativa, dia adalah psikolog klinis ya. Nah, tapi sebelum saya tanya psikolog klinis itu apa, kita lihat dulu artikel berikut ini nih. Iya. Psikolog buka suara soal keterpurukan Luna Maya saat ditinggal menikah oleh mantan kekasih. Next. Sudah. Jadi emang upload itu ini Psikolog itu ternyata banyak ya Mbak. Iya. Kalau psikolog klinis itu apa? apa? Jadi kan sebenarnya kita mengenal psikologi itu ada 4. Yeah. Psikolog industri yang suka ada di perusahaan-perusahaan Yeah. ya. Kemudian psikolog sosial, suka dia campaign-campaign Oke. gitu-gitu. Biasanya suka kerja di Psikolog klinis NGO. itu apa ya? Kalau klinis itu sebetulnya melakukan konseling dan terapi dan biasanya dia melakukan praktek-praktek di rumah sakit, di klinik kayak yeah. gitu. Ya. Nah. Terus yang menurut Mbak nih dari sisi psikolog, seperti apa sih karakternya Luna, Reno, baik Syahrini? Ya, kita membahas sebetulnya suatu kejadian yang memang masih menarik untuk masyarakat gitu ya. Jadi sebetulnya saya mengamati kalau sebetulnya Luna itu kan saya pikir orang-orang yang memang ngefans sama dia gitu kan. Kita sudah tahu maksudnya dan kita juga mengikuti kasusnya, kita jelas lihat dia orangnya sangat terbuka apa adanya. Dia orangnya tulus dan itu juga kalau saya coba browsing di internet ya, di YouTube gitu, Renonya juga sempat ngomong gitu. Awalnya saya memang tertarik dengan kepribadiannya dia yang memang unik dan Dia mungkin siapa? Reno kan, Reno. jadinya Tertarik sama tidak, Luna. ya tidak ditemukan di wanita lain dan memang sebetulnya Luna ini unik loh kepribadiannya ya kan. Dia tulus, dia apa adanya dan sangat ekspresif gitu. Nah, Terus kalau Syahrini? Syahrini dia sebetulnya orang yang pandai menyiasati keadaan kalau menurut saya. Apakah itu memang dengan pengalaman-pengalaman hidup dia, kemudian tekad-tekad dia. Kalau menurut saya satu kata kunci buat Syahrini menurut saya, analisa saya dia orangnya gigih gitu ya. Nah, Istrinya Raffi ya berarti ya? itu Itu nggak pakai H. Gigi, nggak oh pakai iya. H. Itu Boeli. Iya. Oke, terus Mbak? Itu juga. Nah, dia gigih, dia bisa menghadapi suasana tekanan-tekanan hidupnya dengan santai. Kalau analisa saya seperti itu. Dan itu menyelamatkan dia untuk banyak hal-hal yang sebetulnya justru sebetulnya menarik sih gitu untuk orang untuk mengulik tapi dia bisa selamat berapa kali. Nah, kalau Reno? Kalau Reno tuh menurut saya gini, orang yang sangat tertata, orang yang sangat syarat dengan nilai hidup. Mungkin orang tua dan lingkungan dia, pola asuh dia menanamkan nilai hidup yang demikian baik gitu ya. Maksudnya dia juga orangnya sangat manner, well manner, well sangat. prepare. Ya. Makanya kalau ada salah satu di tayangan dengan misalkan di salah satu TV ya dia bilang saya nggak tahu kapan menikah, saya juga saya juga menurut saya konsep pernikahan itu unik. Sebetulnya kalau menurut saya itu tidak dari hatinya dia. Menurut saya Tapi karena yang paling terpenting Mbak, ya ini ada postingan dari Tante Luna yang seolah-olah menggambarkan dia ini lagi terpuruk dan tersakiti oleh sahabatnya. Kita lihat dulu kali ya. Kita lihat dulu. Kita bahas ini dulu kali ya. Check it out. Makan temen lagi hits. Ini awal-awal ini dia bikin status seperti Iya. ini. Ini gimana Mbak tanggapannya seperti apa Mbak? Ya, jadi gini, kita sebagai manusia itu punya 3 dimensi
dalam kepribadian, pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang, apa yang dilakukan, tindakan-tindakan orang itu jelas berarti berasal dari apa yang dia pikir dan apa yang dia rasakan, gitu kan logikanya. Nah, jadi kalau misalkan ada postingan, let's say teman makan teman, berarti itu jujur muncul dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Yang jelas kita harus tahu berarti yang dipikirkan apa nih, yang dirasakan apa nih, Tapi gitu gak kan. juga Mbak, misalkan contoh, saya udah makan nih, udah Berpikir kenyang. dulu baru bertindak ya. Saya bikin bertindak. status, aduh lapar nih. Oh. Ayo, Nah, otak lo emang gak sinkron sama perut lo. kan bisa juga kayak gitu ya kan. Bisa, Nih, bisa, ada bisa, postingan bisa. Reno juga nih. Ya kita lihat, Reno check this out. memposting apa? Ya. Oh kayak Oke. balas gitu ya. Ya. Makan sama teman hits katanya. Ya. Ya jadi gini, jelas ini kalau analisa saya, teman makan teman itu ekspresi dari bentuk kemarahan. Nah, kalau Reno? Jadi sebenarnya gini, punten teh. Jadi gini, orang ditinggal oleh orang yang dia sayangi, entah itu meninggal, ditinggal, putus pacar atau mohon maaf bercerai, itu ada lima fase sebetulnya. 1, shock. 2, anger, marah dulu. Kemudian 3, denial. Kemudian yang keempat, dia akan acceptance, nerima, ikhlas. Yang terakhir baru move on. Kalau ini baru fase yang namanya anger. Iya, iya. Jadi ini jelas Masih ada merupakan beberapa ekspresi fase dari yang harus dijalani masih ya? jauh, jujurnya Oke. masih jauh. Jujurnya Ini kalau masih lihat jauh. dari postingan Luna ini kelihatan Luna ini masih sayang nggak? Yang jelas dia kan tadi fasenya ada 5. Untuk ke fase move on dia masih jauh tuh kalau analisa Oh, jadi saya. masih jauh dari move Dia on ya? kan shock, anger, denial, kemudian acceptance atau ikhlas dan yang terakhir baru move on. Dia Dia baru masih di sampai fase mana? kedua, dia baru Denial anger. belum? Oh sorry, sekarang kan dia lagi pergi. Kalau menurut saya dia sudah mulai denial. Tapi Denial. angernya udah nggak ada. Udah angernya lewat. Udah selesai kan Oke. yang di Ya, butuh teman waktu makan sih, teman. Semua pasti butuh Marahnya udah enggak ya? Dan menurut saya ya postingan teman makan teman. Kalau misalkan ini punten ya Teh Luna, kalau misalkan anggap aja kita masih sayang dan ingin memperbaiki situasi, jelas postingan itu malah memperburuk keadaan dan ini postingan fatal. Oh jadi fatal. Fatal. Makanya minta maaf, menurut analisa saya, menurut penglihatan saya di YouTube, Reno kelihatan ilfil sih. Ilfil habis itu sama Luna. Bukan habis itu, memang ilfil gitu gara-gara itu. Makanya kan ada postingan balasan yang kesannya santai, makan tapi sama intinya teman. mungkin kalau Makan menurut sama saya, teman gue tahu lagi. lu Ya, gitu. tapi kalau misalkan memang fatal itu kan dia mewakili perasaannya Mbak yang tadi Mbak Betul, bilang. betul. Makanya dihapus ya, dihapus ya. Nggak tahu. Oke ada berita Ini terbaru ada dong model berita Luna Maya terbaru kita lihat dari cek di Luna sana. Maya. Pergi umroh Luna Maya mantap pakai hijab. Wah amin kalau benar ya. Ah, ini mah Cantik. Ini. Pergi umroh sejak Rabu ya. Tertangkap kamera sedang mengenakan hijab di dalam sebuah bus. Ya iyalah orang lagi umroh. Dia terlihat cantik dengan penampilan yang berbeda itu. Luna pergi umroh tepat di hari pernikahan sang mantan kekasih. Banyak yang mengira kalau perjalanan ibadah perempuan 35 tahun itu untuk menghilangkan luka di hatinya karena ditinggal nikah. Selain berharap agar Luna bisa tegar, mereka juga mendoakan agar ibadah umroh yang dijalani lancar dan dimudahkan. Lalu apakah penampilan barunya akan menjadikan pertanda jika Luna Maya mantap kenakan hijab? Nah itu Luna sebelah pojok kanan paling Biru. depan tuh ya. Mana sih? Biru, kerudung Pakai warna-warni. kerudung warna Belakang, pink. belakang. Oh belakang. Nah, itu. Ini Luna. Oh ini dia. Itu yang belakang Luna cantik juga tuh belakang lagi tuh. Gue pikir tadi Luna yang pakai kerudung pink. paling Nah depan. itu pacar Luna yang baru tuh yang kanan. Hey. Ngarang ya. Cantik Tante Luna. Nah ini lagi umroh. Nah ini kira-kira ya, Ya. dia tuh Luna pergi umroh emang buat menenangkan batin atau buat Dan yang jelas Luna juga mungkin banyak masukan ya dari teman-temannya, kan sahabatnya banyak tuh, Iya, baik-baik semua. Mungkin juga supaya jangan salah langkah, jangan emosional, mendingan Iya, menjauh. Toh juga umroh kan maksudnya baik.
untuk Beribadah. hal yang positif, Ya. menenangkan diri. Sudah tenangkan diri dulu, nanti kita tata langkah lagi kayak gitu sih. Tapi Nah, memang sekarang. kalau langkah memang bisa salah ya Mbak ya. Nah, langkah bisa salah. Nah, Nah. Billy. Nah, Bang kira-kira Billy, apa yang lihat dari menurut Bang Billy? Billy gimana? Oh gitu. Enggak, lihat dari Nggak, Billy maksudnya apa? berarti Dia Jadi ada Bang Billy orang gimana? langkah. duduk, terus salah gitu. Nah, Kepleset kan kira-kira buktinya. apakah langkah Billy sekarang sedang salah? Eh, Sehingga membuat hubungannya kandas. oh gitu Bang, kita belum ngobrol tuh Bang. Gitu ya. Nggak, menurut pandangan psikolog, mukanya dia tuh lagi Gimana? gimana? Lagi kusem, lagi hitam, habis main bola. Gampang udah jawabannya. Saya ngelihat Bang Billy lagi banyak pikiran yang jelas. Ya. Saya mah kalau pakai bahasa Inggrisnya enjoy your life kok. Ya. Enjoy your Pertanyaannya, life. Ya, oke, bener-bener bener enjoy nih. apa cuma di mulut doang? Enggak, Bang Billy itu orangnya sensitif loh. Sensitif, Sebenarnya. perasa, peka, Nah. penyayang. Lu nggak bisa bohong sama psikolog. Jadi kelihatannya dia masih cinta sama Hilda nggak? Wah saya nggak tahu nih. Kalau yang itu pasti ada bekas ya karena pernah dijalanin ya Bang ya. Kira-kira nih, Billy akan telepon duluan Hilda apa Hilda akan telepon Billy? Kalau model karakternya Billy sama Hilda, kira-kira siapa yang akan mengalah duluan? Udah diomongin gini ntar jadi nggak mau telepon duluan. Padahal Bang Billy yang mau telepon duluan. Oke Mbak Oriza, terima kasih banyak. Yes, Mbak. Mudah-mudahan Thank bisa you. memberikan informasi yang baik sama-sama, buat Teh. semuanya. Hilda ayo telepon Billy karena Billy Ya. gengsi nggak mau telepon lo. Oke, terima kasih sekali lagi buat pemirsa Pagi-Pagi Pasti Happy khususnya buat ibu-ibu nih. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Pagi-Pagi Pasti. Happy! Jangan lupa nonton anak milenial setelah ini. Ada saya dan anak-anak. Cie. Eksis.